She is a big fraud, Your Honor. அண்ணா என்ன மன்னிச்சிடுங்க. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Inilah film yang sangat menginspirasi. No! Dibintangi Siva Kartikeyan dan Kalyani, film berjudul Hero tahun 2019 ini memberikan banyak pelajaran berarti. Mimin sapa dulu para penonton di seluruh penjuru negeri, seperti Vian Jondarto Manggarai NTT, Alat Pesta 89 Pontianak, Kizer di Medan, Fahri Ganteng di Sukabumi, Joran di Timor Leste, Ari dari Lampung, Junaidi di Lombok, Aswal di Kolaka, Uul di Serang Banten, Dedi Setiawan di Sumatera Barat, dan semua sahabat cerita puisi dimanapun berada. டிவியில் இப்போ பார்த்தீங்களே பணமழை. Saktivel yang akrab dipanggil Sakti bercita-cita menjadi superhero saat sekolah SD. Dia ingin hidup seperti Saktiman, tokoh pahlawan di televisi. Cita-cita Sakti memang unik, jauh berbeda dengan teman-temannya yang ingin menjadi dokter atau pengacara. Sakti tetap ingin menjadi superhero yang membela kebenaran. Guru dan teman-temannya mengolok Sakti, superhero hanya ada dalam film saja. Sakti kemudian nekat, dia melompat dari gedung sekolah karena yakin Saktiman akan menyelamatkannya. Sakti berhasil membuktikan dirinya tidak mati, tapi ayahnya menegaskan yang menyelamatkannya bukan Saktiman. Dokterlah yang membuat Sakti masih hidup. Sejak saat itu, Sakti sadar jika superhero memang hanya ada dalam imajinasi dan film. Sakti melepas cita-cita tololnya itu. Kini Sakti yang diperankan Siva Kartikeyan sudah dewasa. Dia bersama temannya Inbaraj menjalani bisnis jual beli ijazah atau sertifikat. Siapapun bisa mendapatkan sertifikat apapun yang dibutuhkan. Sudah banyak masyarakat menggunakan sertifikat dari Sakti untuk bisa bekerja. Selain itu, Sakti juga calo dalam dunia pendidikan. Dia bisa memasukkan orang-orang ke perguruan tinggi yang diinginkan. Tentu saja imbalannya uang, karena semua kampus mata duitan. Pendidikan hanya dijadikan ladang bisnis. Pemerintah maupun polisi tidak mampu berbuat apa-apa, karena beberapa kampus milik orang yang sangat berpengaruh. Salah satunya milik Mahadev, pengusaha besar yang juga menguasai media. Ya, media yang seharusnya menjadi pengontrol justru hidup di bawah ketiak pengusaha licik. Mahadev sebenarnya ilmuwan genetika yang menjadi pengusaha keji. Dia biasa membunuh demi kelangsungan bisnis. Salah satunya Santos, anak jenius yang dibunuh karena penemuannya bisa membuat perusahaan pupuk, perusahaan benih, dan lainnya bangkrut. Itu teknologi inovatif yang mengganggu. Saya telah melakukan lobotomi padanya. Ingat, tujuan sistem pendidikan kita untuk menciptakan tenaga kerja terdidik, bukan untuk mendorong ide seperti itu, ucap Mahadev. Sahabat cerita puisi, lobotomi itu sederhananya merusak jaringan otak seseorang agar bisa dikendalikan. Anak jenius lainnya yang seperti Santos yaitu Mati. Sakti akrab dengan Mati. Ketika Mati mengikuti kegiatan motivasi, Sakti ikut melihat. Sakti justru terpesona dengan motivator Mati yang bernama Mira, diperankan Kalyani Priyadarsan. Mira mampu membuat Sakti langsung jatuh cinta. Dia gadis cerdas dan juga baik hati. Mira adalah aktivis sosial yang suka membantu sesama. Sakti rela ikut melakukan kegiatan sosial untuk bisa lebih dekat dengan Mira. Pada malam hari, Mira menemukan ayah Mati tengah bersusah hati. Penyebabnya Mati ingin menjadi insinyur penerbangan. Ayahnya bimbang karena Mati memang anak cerdas, tapi dia memiliki nilai rendah secara akademik. Mati kurang pandai menghafal pelajaran. Belum lagi masalah biaya kuliah di perguruan tinggi. Ayah Mati merasa tidak mampu. Untuk masuk perguruan tinggi, kata Sakti biayanya 20-30 lak. Tapi saya tidak punya uang, ungkap ayah Mati. Mendengar itu, Mira menemui Sakti untuk minta tolong. Tapi Mira dikagetkan melihat bisnis yang dijalankan Sakti. Banyak sertifikat palsu dicetak.
Mira sangat kecewa. Dia menilai Sakti seorang penipu. Sakti tidak suka disalahkan. Dia menunjukkan Mira beberapa orang yang bekerja sebagai pengantar makanan. Mereka sebenarnya insinyur. Apa pantas seorang insinyur melakukan pekerjaan itu? Kampuslah yang menipu orang. Biaya kuliah mahal-mahal dengan janji mendapat pekerjaan setelah lulus, tapi jadi terlunta di jalanan. Pendidikan dan pekerjaan itu tidak ada kaitannya. Setidaknya saya membuat sertifikat bisa membantu orang, jelas Sakti. Mira tetap menyalahkan Sakti. Jika sistem pendidikan yang keliru seharusnya diperbaiki. Itulah yang namanya pahlawan, bukan justru ikut melakukan penipuan, sehingga terkesan pendidikan formal tidak penting. Sakti lalu menceritakan masa lalunya, bahwa dulu tahun 2006 dia pernah menjadi siswa yang memiliki nilai tertinggi di distrik Tirunelveli. Namun saat itu ayahnya jatuh sakit. Ayah Sakti bertahun-tahun kerja di pabrik aluminium sehingga paru-parunya rusak. Ayahnya harus dioperasi agar bisa selamat. Biayanya lebih dari 1 lakh. Sakti tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Seorang calo menawarkan Sakti bisa menjual nilai atau sertifikatnya ke orang lain. Sakti menerima tawaran itu demi kesembuhan sang ayah. Setelah operasi selesai, ayah Sakti sangat bangga dengan anaknya. Sakti akan dikuliahkan ke kampus kedokteran. Tapi Sakti mengaku tidak mau melanjutkan pendidikan. Saya bekerja keras selama 12 tahun di pabrik aluminium. Saya tahu itu beracun. Saya tahu bisa membuat saya mati. Tapi saya harus menyekolahkan kamu, nak. Mimpi saya adalah melihat kamu menjadi dokter suatu saat nanti, ucap sang ayah. Sakti hanya bisa terdiam. Dia tetap tidak mau kuliah. Sakti bingung harus berbicara apa. Apa yang kamu pikirkan, nak? Masalah biaya. Bila perlu, saya akan jual kepala saya untuk biaya pendidikan kamu, tegas ayahnya. Sakti kemudian bicara jujur jika nilainya sudah dijual untuk biaya operasi. Hancur hati ayahnya mendengar pengakuan itu. Padahal ayahnya rela mati agar Sakti bisa menjadi dokter. Sakti diusir oleh ayahnya yang sangat kecewa. Semua cerita Sakti tidak membuat Mira mengerti. Sakti tetap salah di matanya. Saat ini Mira hanya meminta Sakti membantu Mati untuk masuk kampus penerbangan dengan cara yang benar. Tidak harus memberi sogokan. Keesokannya Sakti mengajak Mati pergi mendaftar ke kampus penerbangan. Tapi kedatangan Sakti mendapat penolakan. Tidak ada satupun kampus yang mau menerima Mati tanpa uang. Jejaring atau kenalan Sakti selama ini hanya peduli uang saja. Selanjutnya Mati minta tolong agar Sakti mengantarnya ke sekolah. Lokasi sekolah Mati cukup jauh di pinggir kota. Karena hanya sekolah itulah yang mau menerima Mati setelah gagal ujian di kelas 6. Sakti sendiri tidak menyangka ada sekolah di wilayah itu. Sesampai di sekolah Mati, Sakti langsung terkagum-kagum. Listrik di sana dibuat dari layang-layang. Banyak teknologi canggih di tempat itu. Pembuatnya adalah anak-anak yang nilai akademiknya rendah seperti Mati. Contohnya Mahesh, anak yang mampu menyalakan motor kakeknya hanya dengan HP. Sakti semakin dibuat kagum ketika melihat laboratorium inovasi sekolah. Berbagai alat yang dibutuhkan masyarakat bisa diciptakan oleh anak-anak tersebut. Mati sendiri tidak kalah jeniusnya. Dia memiliki proyek yang mengagumkan. Mati menciptakan mesin kendaraan yang bisa hidup hanya dengan air laut atau air asin. Ayah pengantar saya ke sekolah menghabiskan banyak uang untuk beli bensin. Jadi saya buat alat ini agar ayah tidak beli bensin lagi, jelas Mati. Sakti memiliki ide untuk memamerkan temuan Mati untuk bisa masuk perguruan tinggi. Karena temuan Mati sangat besar dan luar biasa. Niat Sakti tidak disetujui guru Mati, Satya Murti. Tapi diam-diam Sakti membawa pulang proyek Mati. Lalu dibawa ke sebuah pameran. Mati juga dibawa ikut. Mesin kendaraan yang diciptakan Mati dipamerkan. Sakti menunjukkan kepada semua orang bahwa kendaraan bisa berjalan hanya dengan air laut. Mati menjelaskan cara kerja mesin temuannya sangat sederhana. Semua orang sudah mempelajari elektrolisis. Hidrogen dan oksigen air laut dipisahkan oleh mesin. Hidrogen itulah yang menjadi pengganti bensin. Semua orang terkagum-kagum. Mati yang baru selesai SMA, temuannya tidak kalah dengan doktor maupun profesor.
Salah seorang petinggi Universitas Rio, Nanda, yang merupakan anak buah Mahadev, langsung menawarkan beasiswa untuk Mati. Semua biaya kuliah digratiskan. Temuan kendaraan bisa berjalan hanya dengan air laut adalah temuan besar yang harus diapresiasi. Sakti dan Mati sangat bahagia mendengarnya. Sakti bergegas ke sekolah Mati untuk memberitahu kabar gembira kepada Satyamurti. Dengan rasa bangga, Sakti menyampaikan jika Mati sudah diterima di kampus penerbangan ternama. Beasiswa 100% didapatkan berkat temuan Mati. Murti justru kaget mengetahui temuan Mati sudah dipamerkan. Murti menjadi sangat marah. Dia langsung menghancurkan semua temuan murid-muridnya. Sekolah itu dia bakar sendiri. Sakti tidak mengerti apa yang sudah dia lakukan. Tiba-tiba Sakti ditelepon ayah Mati, mengabarkan jika kendaraan ciptaan Mati disita polisi. Alasannya belum ada izin untuk mesin yang beroperasi dengan air laut. Mira juga memberitahu Mati telah ditangkap polisi untuk disidang. Sakti meminta bantuan temannya yang seorang jaksa, Sekar, agar membantu Mati di pengadilan. Ternyata Sekar orang licik. Mati dituding pembohong besar. Mesin temuannya adalah milik orang lain yang dia curi. Dalam ilmu teknik mesin, apakah Anda tahu bab apa pada semester pertama? Tanya Sekar kepada Mati dalam sidang. Pertanyaan itu sangat menjebak. Mati tentu saja tidak bisa menjawab. Gurunya di sekolah tidak mengajarinya untuk menghafal pelajaran seperti itu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menemukan mesin yang bisa berjalan dengan air laut? Anak ini pembohong. Dia melakukan itu agar bisa masuk kampus ternama secara gratis, ujar Sekar. Sebuah dokumen pengajuan hak paten dari orang lain ditunjukkan oleh Sekar. Mati dianggap mencuri karya orang lain. Sikap hakim juga memojokkan Mati. Berkali-kali Mati membantah fitnah itu, tapi tidak didengarkan. Mati hanya bisa menangis hingga sidang ditunda. Ketika Sakti tiba, dia melihat Mati dalam kesedihan. Sakti sangat marah kepada Sekar yang justru berkhianat. Rupanya Sekar dibayar seseorang seharga 10 lak. Sekar tidak peduli nasib Mati. Sedih hati Sakti mendengarnya. Bagaimana bisa pengadilan justru tidak memberikan keadilan? Semua orang dikuasai uang. Sakti membawa Mati pulang untuk menunggu sidang selanjutnya. Mati masih sedih karena dianggap pencuri. Padahal mesin itu murni temuannya. Mati lalu memilih untuk mati. Dia ingin bunuh diri dengan terjun dari kereta api. Sakti tidak menyangka Mati melakukan itu. Sakti langsung membawa Mati yang terluka parah ke rumah sakit. Sayangnya pihak rumah sakit tidak mau menangani Mati. Karena jika Mati meninggal, nama baik rumah sakit mereka bisa tercoreng. Sakti diminta membawa Mati ke rumah sakit lain dengan dalih dokter sedang tidak ada. Sakti bergegas mencari ambulan. Malangnya Mati mengembuskan napas terakhir sebelum bisa ditangani dokter. Sakti sangat terpukul dan merasa bersalah. Ya Tuhan, ini kok mirip banget ya kayak di Indonesia. Mimin jadi gregetan sendiri. Sakti gagal melindungi Mati, tapi dia berjanji akan melindungi temuannya. Sakti mendapatkan informasi dari temannya, Indaraj, bahwa orang yang mengklaim sebagai penemu kendaraan air laut bernama Guru. Sakti menemui Guru di kantornya. Ternyata Guru adalah orang yang pernah dilihat bersalaman dengan Sekar di luar pengadilan. Well done. Guru menunjukkan dokumen pengajuan hak paten. Sakti yang terbiasa dengan bau kertas dan manipulasi dokumen langsung mengetahui ada yang tidak beres. Sayangnya Sakti langsung dipukul dari belakang dan dihajar. Siapa lagi yang belajar dengan gadis itu? Di mana mereka sekarang? Siapa tuan mereka? Tanya Guru. Tubuh Sakti sudah lemas dan tidak berdaya. Seseorang yang mengenakan topeng datang menyelamatkannya. Orang itu pincang, namun senjata yang digunakan bertempur membuatnya berhasil mengalahkan musuh. Sementara Mahadev malam itu berhasil menemukan puing-puing sekolah yang didirikan Satyamurti. Keberadaan sekolah tersebut luput dari pantauan selama ini karena lokasinya jauh dan terpencil.
Mahadev menemukan banyak sisa-sisa temuan di tempat itu. Ingatan Mahadev langsung tertuju kepada seseorang yang pernah dihancurkan 10 tahun lalu. Dialah Satya Murti. Hanya dia yang mampu melakukannya. Mahadev orang yang sangat berpengaruh. Terbukti keputusan pengadilan tentang kasus Mati juga menguntungkannya. Mati disebut melakukan pencurian hak intelektual dan dinyatakan bersalah. Temuan Mati dipastikan milik orang lain. Sakti juga dinyatakan bersalah. Dia ditetapkan sebagai buronan karena Sakti telah membantu Mati dalam penipuannya. Sakti baru sadarkan diri dari pingsan. Dia berada di tempat Satya Murti. Ya, Murtilah yang menyelamatkannya. Sakti masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Murti kemudian menceritakan masa lalunya, sehingga dia menjauh dari dunia yang sudah rusak. Dulu Murti pernah berjuang menyelamatkan dunia pendidikan dari orang-orang yang menjadikannya bisnis. Murti yakin pendidikan gratis adalah solusi memajukan negara dan rakyat. Murti ingin sistem pendidikan diperbaiki, sehingga bisa mencetak generasi yang peduli sesama. Saat ini sistem pendidikan sudah tersesat. Buktinya ketika anak-anak masih kecil, banyak yang bercita-cita menjadi dokter agar bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Sebagian juga bercita-cita menjadi polisi atau tentara untuk membela negara. Setelah selesai menempuh pendidikan, pikiran mereka berubah drastis. Yang menjabat dokter tidak lagi peduli nyawa orang. Mereka hanya ingin kaya. Sistem pendidikan saat ini juga salah fatal karena tidak mempedulikan bakat siswa. Semua siswa diberikan soal ujian yang sama, padahal bakat mereka berbeda-beda. Siswa disuruh hanya membaca dan menghafal, tapi lupa belajar dan bertanya. Sistem pendidikan kita memproduksi buruh, tidak untuk memupuk kreativitas, jelas Murti kepada para pejabat terkait. Untuk membuktikan ucapannya, Murti telah menyusun silabus baru. Sebanyak 3 orang anak nelayan yang gagal di sekolah akan dididik oleh Murti sesuai bakatnya. Beberapa waktu kemudian, 3 anak itu mampu menciptakan inovasi yang menakjubkan. Mereka mampu menciptakan listrik dari pasir pantai. Temuan itu ada karena masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik. Masyarakat juga tidak perlu lagi bayar listrik mahal-mahal. Ketika mesin pembuat listrik dicoba di hadapan wartawan, Mahadev menggagalkannya dengan cara yang licik. Saat saklar dihidupkan, justru menimbulkan ledakan. No! Insiden itu membuat Murti dipermalukan. Mahadev mengolok-oloknya. Pendidikan adalah bisnis bagi Mahadev. Jika masyarakat tidak lagi membeli listrik, maka banyak perusahaan yang akan rugi. Siapapun yang dianggap pengganggu akan dihancurkan oleh Mahadev. Polisi yang ada di lokasi hanya cecunguk yang tunduk pada Mahadev. Murti dihajar oleh polisi dan preman. Dia berusaha melawan, tapi kakinya menjadi cacat. Murti juga dijebloskan ke penjara. Setelah keluar penjara, Murti melihat anak-anak didiknya sudah dilobotomi alias dirusak otaknya oleh Mahadev. Andaikan saja mereka dilahirkan di negara lain, mereka akan jadi ilmuwan besar, tutur Murti kepada Sakti. Sejak saat itu, Murti memulai sekolah khusus untuk anak-anak yang gagal ujian. Murid-murid Murti sudah banyak yang sukses di luar negeri. Karena jika mereka tetap di India, justru akan sengsara. Sakti mengajak Murti untuk melawan, tapi Sakti dipermalukan. Orang seperti Mahadev tidak bisa dilawan karena sangat kuat dan berpengaruh. Anda bukan pahlawan, Anda seorang penipu, ucap Murti. Sakti teringat masa kecilnya saat bercita-cita menjadi pahlawan. Cita-cita itu bangkit kembali. Sakti tidak ingin ada korban lagi seperti Mati. Kebetulan pada malam itu, anak buah Mahadev mengejar seorang bocah yang merupakan murid Murti. Tubuh Murti ditembak, lalu dihajar. Siswa cerdas itu akan dilobotomi. Sakti muncul sebagai pahlawan. Dia menggunakan topeng dan senjata milik Murti.
Sayangnya, Sakti bukan pemuda kuat. Dia kewalahan menghadapi para penjahat. Untung saja senjata Murti berguna, sehingga mereka bisa melarikan diri. Keberadaan murid-murid Murti bisa dideteksi Mahadev melalui ham radio yang dijadikan alat komunikasi. Murti bergerak cepat menyelamatkan anak didiknya. Mereka dibawa ke rumah persembunyian. Anak buah Mahadev tidak bisa menemukan mereka, tapi berbagai proyek mereka ditemukan di rumah masing-masing. Murid-murid Murti sedang mengerjakan banyak inovasi. Ada mesin pembersih drainase, obat nyamuk, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Mahadev tidak ingin semua itu ada. Banyak perusahaan bisa bangkrut. Murti akan mengirim murid-muridnya yang jenius itu ke Australia agar hidup mereka aman, karena pemerintah India tidak peduli dengan bakat rakyatnya. Sakti tidak setuju dengan Murti. Temuan anak-anak seharusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat India, sehingga masyarakat tidak lagi membeli bensin, tidak perlu takut malaria, dan berbagai kemudahan lainnya. Mengapa mereka harus lari dari penjahat? Mereka harus jadi pahlawan bagi masyarakat. Bukan justru temuan mereka digunakan orang Australia, kata Sakti. Apa yang dikatakan Sakti ada benarnya juga. Tapi untuk melawan harus ada pahlawan. Superhero. Murti dan murid-muridnya siap menciptakan seorang pahlawan super. Sakti mulai dilatih oleh Murti. Berbagai alat dan senjata untuk pahlawan super juga dibuat. Semua orang bersemangat. Apalagi Sakti, cita-cita masa kecilnya menjadi superhero ternyata akan terwujud. Dan kini Sakti telah siap menjalani hidup sebagai pahlawan. Langkah pertama Sakti, menyelamatkan mesin karya mati. Sakti datang menghajar anak buah Mahadev yang ingin menghancurkan mesin itu. Sakti terlihat gagah menjadi pahlawan bertopeng. Teknologi dan senjata yang dibuat Murti bersama murid-muridnya membuat Sakti memiliki kekuatan luar biasa. Informasi yang didapatkan dari Nanda, mesin buatan mati akan dijual ke orang Arab. Harganya sangat mahal, mencapai 60.000 crore. Pembeli yang meminta mesin dihancurkan, sehingga bisnis minyak mereka tetap lancar di India. Mesin ciptaan mati sudah berhasil diamankan oleh Sakti. Tapi dokumen hak paten mesin masih berada di tangan Mahadev. Dokumen itu harus direbut agar Mahadev tidak bisa menjualnya. Sakti menggunakan kamera tersembunyi temuan anak-anak untuk menyusup ke kantor Mahadev. Saat itu sedang terjadi transaksi dengan orang Arab melalui video call. Uang akan dikirim ke kampus milik Mahadev agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sakti ingin menggagalkan transaksi itu, tapi rumah persembunyian Murti diketahui anak buah Mahadev. Perintah Mahadev jelas, semua orang harus dibunuh. Anak-anak ketakutan, diberondong senjata. Mahadev juga mengetahui sedang diintai. Murti menyelamatkan murid-muridnya melalui jalur rahasia. Sementara nasib Murti tertangkap setelah memberikan perlawanan. Mahadev berbicara melalui video call, tapi Murti sama sekali tidak takut. Try your luck. Meski tubuhnya mati, tapi ide-ide Murti akan tetap hidup. Murti kemudian memilih meledakkan tempat persembunyiannya. Sakti yang melihat itu begitu terpukul. Sungguh besar pengorbanan Murti. Sakti kemudian pergi menemui anak-anak jenius itu. Mereka hanya bisa bersedih dan menangis bersama. Master poitarana. Pengorbanan Murti tidak boleh sia-sia. Sakti tetap akan melawan. Sakti ingin membuktikan bahwa ide Murti tetap hidup. Anak-anak yang cerdas adalah bukti nyata ide Murti. Ada ribuan anak-anak seperti kalian. Kita harus mengeluarkan bakat kalian agar diketahui dunia, ucap Sakti. Sakti mencari dan mengumpulkan orang-orang jenius yang gagal di sekolah. Mira membantu Sakti melakukannya. Misi mereka jelas, membuat semua temuan mereka bisa diketahui masyarakat, karena satelit pun mampu mereka ciptakan. Selanjutnya, Sakti merampok uang yang dikirim orang Arab untuk Mahadev. Uang itu dibuang ke udara dengan balon terbang.
lalu jatuh menjadi hujan uang di lapangan sepak bola. Apa yang terjadi menjadi pukulan telak bagi Mahadev. Apalagi dokumen hak paten yang dijual kepada orang Arab ternyata sudah diganti oleh Sakti. Saat ini, semua televisi memberitakan hujan uang yang nilainya sekitar 60.000 crore. Semua saluran televisi kemudian diretas. Masyarakat hanya melihat wajah pahlawan bertopeng di televisi. Momentum itu dimanfaatkan oleh Sakti dengan baik. Sakti mengakui dirinya bertanggung jawab atas hujan uang yang terjadi. Itu adalah uang haram dari penjualan karya mati. அந்த பொண்ணு கண்டுபிடிச்சதே உப்பு தண்ணியில ஓடுற இன்ஜின் ஆனா அது அந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்கல. Sebuah video dokumenter kemudian diputar yang menampilkan penderitaan masyarakat. Banyak masyarakat belum bisa menikmati listrik saat ini. Sebagian masyarakat mengeluhkan tidak adanya jalan di desanya. Para petani juga mengeluhkan lahan kekeringan. Kemudian sebagiannya menyalahkan perusahaan karena lingkungan dan air mereka tercemar. Pemerintah sendiri tidak peduli. Mereka sudah menjadi budak perusahaan. Setiap hari, masyarakat hanya bisa mengomel di Facebook dan Twitter. Tidak ada yang memberikan solusi. Saat itulah, semua masalah dan keluhan masyarakat diselesaikan oleh murid-murid Murti. Mereka menciptakan listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. Menciptakan alat penjernih air, alat pembuat jalan, hingga alat untuk menurunkan hujan. Masyarakat menangis bahagia karena masalahnya terselesaikan. Tahukah kalian siapa yang menemukan alat-alat itu? Mereka adalah orang-orang yang kalian anggap bodoh, tidak berbakat, dan buta huruf. Mereka adalah siswa yang gagal di sekolah, ungkap Sakti. Ya, orang yang bisa membuat hujan menggunakan udara hanya tamatan SD. Yang menemukan pemurni air hanya sekolah sampai kelas 1 SMA. Bahkan yang membuat listrik tidak tamat SMP. Mereka semua dianggap bodoh karena nilainya rendah saat ujian di sekolah. Padahal mereka anak-anak jenius yang memiliki bakat tersendiri. Saat ini, kata Sakti, anak-anak takut menunjukkan bakatnya. Karena orang tua mereka saja hanya peduli nilai tinggi di sekolah. Padahal siswa yang nilainya rendah bisa jadi memiliki bakat di bidang lain. Masyarakat yang menonton TV tergugah hatinya. Jangan sampai mereka terus-terusan dieksploitasi oleh sistem pendidikan yang salah. Ayah Sakti juga menyadari kehilafannya dulu. Menurut Sakti, sudah saatnya para orang tua mau mencari tahu keinginan dan bakat anaknya sendiri. Oret-oretan di buku tulis itulah bakat asli yang dimiliki seorang anak. Bakat itu harus didukung dan dikembangkan. Tiba-tiba, Sakti ditabrak sehingga siaran berakhir. Mahadev bersama anak buahnya datang. Sakti dipukul, dihajar, dan disiksa. Dia terluka parah. Sakti ingin dilobotomi, tapi suara ayahnya terngiang memanggilnya sebagai Saktiman. Sakti. Ayahnya kini percaya superhero itu ada dalam dunia nyata. Superhero itu adalah Sakti anaknya. Saat itu juga Sakti mampu melawan. Kekuatannya pulih. Sakti yang kemudian melakukan lobotomi kepada Mahadev. Anak-anak cerdas yang sudah muncul di TV ingin dilenyapkan. Mereka akan ditangkap polisi. Kali ini polisi tidak bisa sewenang-wenang. Masyarakat sudah berdiri tegak membela dan menyelamatkan mereka. Keren bukan? 6 bulan berlalu. Sakti dan Mira sibuk mengelola sekolah mereka. Orang-orang yang gagal di sekolah semakin banyak menciptakan inovasi. Ternyata Sakti mampu menjalankan sekolah itu berkat bantuan Satya Murti. Ya, Murti tidak meninggal saat terjadi ledakan. Dialah dalang di balik layar, termasuk mengarahkan Sakti untuk melanjutkan perannya sebagai superhero. Bagaimana Murti tidak mati saat ledakan terjadi? Tidak ada jawaban pasti, karena film sudah selesai. Bye-bye.